musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi jami'i ulumi fid-dharain amin. Babus sudasi, ini bab masalah 6. Artinya satu nasihat ada satu riwayat ada 6 nasihat. Wa fihi, di dalam bab yang 6 ini sab'u asyarata mau'izatan, ada 17 nasihat. Sintani khobarani, 2 macam riwayat khobarani, yaitu datang dari Nabi. Wal baqi, sisanya atharun, sisanya datang daripada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, itu athar narnya. Bila khabar ni dari Nabi, bila athar dari sahabat, muridnya dari murid sahabat. Salafus saleh. Wal maqalatul ula, nasihat yang pertama. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sittatu asya'a, jar Nabi ada 6 macam. Hunna, keenamnya nintu ghoribatun ay ba'idatun, terasa asing, terasa jauh, anil munasabati, dari yang kita harapkan, terasa jauh dari yang seharusnya, yang berkecocokan. Jadi perkara 6 macam ini Nabi kena rasa asing, kada sesuai dengan judul lain, isi lain, kada sesuai. Wa fi sittati sita asyauhunna ghoribatun fi sittati mawadhi'a. Jadi yang 6 macam ini, yang asing ini, yaitu pada 6 tempat. Nah, 6 tempat ini judulnya dengan kenyataannya kada sesuai lawan diharapkan 6 tempat ini. Nang pertama, al masjidu gharibun, kaina aja Nabi bermula masjid itu gharib, asing. Maksud asing di sini, idza kanal masjidu, apabila masjid itu posisinya mabniyan, andaknya, bangunannya tersebut, fima baina qaumin, di tengah-tengah masyarakat, la yusalluna fihi, yang kada ada sembahyangnya di situ. Nah, jadi masjidnya asing ya. Masjid ada patuh, ada kenal lawan tetangganya. Nah, jadi masjid ni hanya masuk pinah hulingang siapa ini masjid. Nah, ada tahu. Nah, jadi kena masjid ni asingnya. Kenapa asing? Rasa ngalih aja kita. Aku di masjid di situ rasa ngalih bener berdiam. Kenapa? Orang di situ kada ada yang sembahyangnya. Nah, ini kena di akhir zaman lah. Kita ni alhamdulillah bang masjid ini sunyi juga. Gandal masjidnya pada orang yang hadir. Nah, memang kayak itu dari zaman orang baharatan maulah masjid, bagusan, bamiwah-miwahan, yang berjamaahnya sedikit. Nah itu sudah faktual, gitu, itu faktualnya sudah nangka itu. Nah jadi masjid akan menjadi asing, dan sekarang sudah mulai kelihatan sudah. Ulah garasi, mobilnya kadeda, nah itu mobilnya. Masjid ini, nah, sesuai lawan keperluan, dan memang sesuai keperluan. Hibaknya tuh ya hari Jumat aja, memang itu keperluannya. Nah makanya untung benar kita kalau di masjid itu masih ada orang yang sembahyang di situ. Jadi malah pasakan dosa yang kada hadir. Jadi kalau di situ di masjid itu didirikan sembahyang Jumat, maka disebut masjid jami' namanya. Masjid yang orang di situ berkumpulan berataan pada hari Jumat. Maka wajiblah di situ didirikan 5 waktu. Nah, kalau 5 waktunya di situ kada teratur, jangan berjumat di situ. Nah, itu anunya, peraturannya tuh. Tapi alhamdulillah kita kan makin bermaju. Sapnya bermaju ya kita maksudnya. Nah, teknologinya bermaju juga, artinya ada ditentukan sudah yang jadi imam tetap, pemuadzin tetap. Nah, berdua itu Bang yang hadirin wa hadirat, yang hadir
imamnya nintu-nintuhannya, muadzinnya minantu. Jadi yang baduan ini Bang, kita yang termasuk bejasa di dalam malapasakan dosa orang sakampungan. Nah, subuh kadeda orang berjamaah, yang berdua tuh berjamaah. Zuhur kadeda orang berjamaah berdua. Tuh nah berdua tuh bejasa benar. Itu yang disambatiha masih juga. Macam-macamnya sambatannya. Gitu. Padahal ini berjasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, jadi masjid itu kena asing di tengah bila dibangun mabnian, bila dibangun di tengah-tengah masyarakat yang kadada sembahyangnya di situ. Ai fi dzalikal masjid, di masjid itu. Nah, satu dululah. Number 2, nomor 2 nih kan. Wal mushafu, mushaf ini aja kita bukuannya yang di situ ada tulisannya Al-Qur'an, mushaf. Wal mushafu yaitu buku yang di situ ada tulisannya Al-Qur'an. Mushaf. Gharibun akan menjadi asing juga. Nah, di atas lemari tinggi benar lemarinya. Kada terjangkau aja kita oleh orang yang paling tinggi di rumah tuh kada kamu jangkau. Mengkada yang bakursi maka tuh betangga nyata jangkau. Artinya kada tapi tajapai Quran. Nah, maka Quran mushafnya ninto, yang bukunya ninto, itu jadi asing juga idza kanal mushafu maudu'an, apabila mushaf itu diulah, nah, atau terletak fi manzili qaumin, di rumah seseorang kaum, kaum ini di rumah masyarakat nih, la yaqra'una bihi, yang mereka kadang membaca lagi lawan Quran, asing juga. Saurangan yang mencugut di atas lemari, dahanu lipas yang lalu di situ. Nah, jadi muninya hendak saurangan juga, andaknya naham dibuat ke lemari, jangan di atas lemari, supaya jangan sampai kalaluan tikus, kalaluan macam-macam yang kada baik. Nah, simpan ke lemari. Nah, niatnya supaya terpelihara. Lalu yang nomor 3, wal Qur'anu gharibun, hafalan Quran. Nah, tambah hafalan situ. Hafalan Quran pun jadi asing. Jadi banyak yang hafal Quran, tapi Quran yang dihafal di dada seseorang tadi rasa asing juga. Padahal hafal tuh. Kayak ulun misalnya hafal Quran, misal. Nah, tapi Quran yang ulun hafal nih asing juga lawan ulun. Kenapa? Idza kana mahfuzan, apabila dihafal Quran tersebut fi jawfil fasiqi, di dalam dada orang yang fasik. Fasik di sini hobi bermaksiat. Hafalai Quran tapi seorang hobi bermaksiat, berarti kada kawa mengamalkan lawan Quran. Maka hafalan Quran yang di dadan itu rasa asing juga. Ai fi qalbi man i'taqadahu, yaitu Quran itu yang ada dihafal di hati orang yang meyakininya bahwa itu kalam Allah, wa syahidahu ay hafizahu, dan hafalnya akan ayat-ayat Quran itu, walam ya'mal bima fih, tapi nya kada mengamalkan lawan kandungan isinya. Nah, asing juga. Jadi jangan dikira hafal Quran tuh akrab dengan Quran, padahal alahan pada akrab lagi sebenarnya secara zahir hafal. Hari-hari dibaca, hari-hari didaras, hari-hari. Kenapa hafal? Inya saking perlombaan aja. Menghafal 1 juz untuk apa? Untuk perlombaan. Nih orang terang-terang ini menyambat lah. Nah, jadi tersinggung terserah aja tuh. Kenapa menghafal ini, menghafal itu, yang juz anu sagan hendak berlomba aja. Kadada berniat hendak mengamalkan Quran. Lalu Quran yang dihafal di dada ini jadi asing. Nah, asing. Rasa kada kenalnya lawan kita, padahal kita hafal lawan injan itu. Kenapa jadi asing? Nah, bila ada di dada orang yang fasik. Fasik. Hati fasik ini dasarnya hatinya hubud dunia. Nang siapakah? Laki-laki, bini-bini, tuha anu, bilanya menghafal Quran, dasarnya hubud dunia. Nah, selesai sudah. Fasik orang itu. Yang keempat, yang termasuk asing, kaina model kayak
di tengah orang banyak tapi serasa sendiri. Nah, itu maksudnya. Banyak kayak orangnya tapi serasa sendiri. Itu wal mar'atu. Nah, seorang perempuan tambahi cantik. Oh. Seorang perempuan cantik. Al muslimatu Islam. As-solihatu orangnya taat beragama. Nah, taat lawan laki. Katujuh bawirid menerima waktu jelas saya sudah. Katujuh baca Quran, katujuh baca salawat. Nah, ini nih. Kenapa ini asing si perempuan ini? Nah, ai al-muti'atu orangnya taat benar lillahi, taat lawan Allah. Nah, war rasuli dan bagi rasul. Nah, imbah tu al-muhsinati lil umuri, bagus benar gawiannya hari-hari. Orangnya bemasak saja di rumah. Bagus saja mahara guru mah bagus ya kita kelakuan. Nah, tapi perempuan yang solihah nangka ini bisa goribatun, bisa serasa asing bila piyadi rajulin zolimin, bila menjadi bininya seorang laki-laki yang zolim. Nah, hati-hati pian. Bisi anak tuh menyekolahkan bibinian lulusan pesantren dikawinakan lawan kuboy. Hah? Zalim kita sebagai kuitan dan inya pengen jadi asing kena. Yang akhirnya tak biasa bawirid pagi sore kada jadi bisa bawirid lagi dilajari lakinya apa jurang nih mahager kuda. Lawan tali lason itu tuh nya kuboy. Jadi bilainya bisukan ya lawan tali itu nah manu kuda misal kayak itu. Akhirnya kada babirit lagi. Nah, hendak bangun subuh ditariknya oleh laki, bapaknya laki. Kita sambahyang ke kaina holo. Sambahyang gampang aja. Oh. Tajung kaling bini batis dikait ya. Oh. Kada sambahyang misal. Bakorudong bini misalnya dibandam laki kerudungnya. Bapak bakorudongnya pindah tuha aja. Misal, kadusa bakorudong. Nah, hanya bila tapa laki kuboy kayak itu tuh. Akhirnya jadi asing. Asing kada kaya bahari lagi. Si bini si laki ini bila lakinya zalim. Arti zalim di sini zalim terhadap dirinya, diri si laki, zalim terhadap bininya. Nah, apa contoh zalim? Meninggalkan 5 waktu tuh zalim sudah. Nah, mudah-mudahan kita nih bila biasa anak bini-bini baminantu laki-laki yang soleh juga. Nah, ini penting bener nih. Jangan sampai yang bila boleh ke rumah himpal gigi bini sabilah. Nah, boleh ke rumah yang mintuha nih, rumah yang kuitannya. Mana anak bini kamu laki gigi kamu sabilah mana hilang. Laki meninju. Nah, nih poron bener meninju. Ini hati-hatilah kayak itu. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda. Ini komentar dari sini nih anunya keterangannya. Ahabbukum ilayya, yang paling kucintai di antara kalian semua ya Nabi. Yang paling aku senangi, paling aku cintai adalah ahsanukum akhlaqa. Nah, yang paling baik akhlaknya. Kada pemarah dan pemurah baik akhlak. Namun yang masalah halus jadi ganal, bahualan. Masalah ganal jadi bom nuklir. Nah, yang halus saja jadi ganal. Apalagi mu sudah ganal berdahulu pada bom nuklir. Nah, padahal akhlak ini yang bilainya baik, akhlak kada pemarah, pemurah, orangnya pulang. Ini paling diketujui Nabi. Nah, yang ahabbukum ilayya, yang paling kucintai dari kalangan kalian semua aja Nabi. Ahsanukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang paling baik ini dasarnya 2, pemurah kada pemarah. Nah, al-muwatti'una akhnafa, mempunyai karakter yang baik. Oh, luar biasa karakternya kita. Orangnya baik benar. Pangurihingan laki kita ini bagus benar. Katujuh menasihati kita, mendidik, jadi uswatun hasanah dalam keluarga.
Punya bagus tuh bang. Bepandir lemah lembut, maungkusi lawan kita. Sakalinya babini pulang. Nenek. Bila pindah bagus-bagus tuh hati-hati jual lah. Oh, babinian kita hati-hati. Pindah kayak leso gulu laki nih beli ke rumah pindah kayak bagus benar. Sakalinya harau di luar aja kita singa lapar. Kan salah juga bang ya kan gitu nggih. Nah, cuma ya kita nang itu tupang nah, kasihan nasib. Jadi mun kawalah. Nya saraba salah bini-bini ini kan. Hidup lawan laki mulai dari nol. Mendoakan lawan laki. Oh, tiap bangun tengah malam rutin mendoakan laki, ya Allah sugihakan laki ulun. Mudahkan usahanya, lancarkan rezekinya. Pas sugih babini. Nah, kasihan bini. Kasihan bini. Itu pang kita jadi bini aku dulu menunjul mobil mogok tuh bener. Nah, menunjul laki ini dalam doa sakali sugih babini. Nah, kada salah pang babini itulah. Nya lakinya bisa dalil aku mah melakukan sunnahnya laki. Nah, tapi kita harus berpikir adakah hati yang tersakiti? Wah. Ada. Masalahnya ini jasa bini yang dipandang. Seorang mulai lagi nol lawan bini hadang lo. Nah, ini himung mana binian ini. Mulai dari nol lawan bini. Nah, sudah sugih. Harau ya kita. Nah, ini. Nini. Sama kai. Nah, ini al-muwattinuna aknafa. Al-muwattinuna aknafa itu berkarakter orangnya, bagus akhlaknya. Alladzina yang laki-laki tersebut ya'lafuna selalu menyenangkan bagi orang lain. Nah, ini kita. Warrajulu, nah yang kelima pulang yang bisa asing, ini lawanan yang tadi. Warrajulul muslimu as-solihu, laki-laki atau seorang suami Islam orangnya, soleh orangnya. Kenapa soleh? Alumni pondokan. Tapi bisa jadi goribun juga selaki ini nih. Piya dimraatin radiatin. Apabila dia beristrikan yang jahat akhlak istrinya. Ini pang papalingan yang tadi pulang kasihannya. Mun lakinya baik benar luar biasa, bininya membela-bela kelakuan. Nah, ai idza kana fi muasyarati imra'atin wadhi'atin fil hasabi hakhiratin bin nasabi. Yaitu bila seorang laki-laki suami ini beisi bini radhi'ah itu jahat fil hasabi akhlaknya. Memang kada ada pendidikan yang baik. Hakhiratin bin nasab dari segi keturunan kada bagus juga. Nah, ini benar aja kita. Caranya misalnya jahat, akhlak keturunan baik dapat aja doa kuitan bahari. Nah, kan keturunan baik, ada aja mendoakan. Ini sekalinya sama aja kita. Ke atas sama. Pas jadi bini seorang, nah ya ini kasihan. Bini kita nih kenapa bangun hingga jam 8 misal nih. Oh sekalinya aku tanya gitu juga. Ini termasuk hakhirah bin nasab narannya. Diteliti kuitannya anak siapa? Oh anak si Kai sama. Bangun jam 10 siang aja sekalinya. Nah itu hakhirah bin nasab. Teliti taruh sekalinya sampai ke Fir'aun. Wah cucu kayak gitu. Nah jadi memang kita penting juga lah melihat tuh, walaupun yang utama tuh adalah akhlaknya, agamanya. Tapi plus bila bagus ya kita lah, akhlaknya bagus, bini nih akhlaknya bagus, turunannya turunan bagus. Nah, apalagi wajahnya bagus, pulang. Ini bagi anak mencari bini nih. Tatamu yang saraba bagus. Himung benar sidin. Inya kada konon salat numpian. Nah, ini masalahnya. Ini masalah klasik nih. Jadi si guru kita cari yang bunga agamanya baik, engkau sugih pulang orangnya, pemurah pulang akhlaknya baik, punya bagus taat. Banyak Tapi masalahnya ininya kada konon saurang. Nya hendak lawan gurunya aja.
Lalu gurunya tertawa, hehehe, jadi gurunya. Kasihan nih. Maka pulang saya murid nih bapak dah, pulang lawan peguruan nih, guru aja, pulang guru hendak lawan nih, itu orangnya bagus benar, aja guru kada usah, kan? Kada usah. Gurunya yang mau unting sekali aja gitu tuh, kada usah. Guru indah kalah, ya kalau. Nah, ini. Nah, sayyatil khuluqi. Nah, ini bini-bini tadi, istri tadi jahat akhlaknya. Nah, lawan laki suara wani membihau. Nah, membihau ini bahasa ada jadi kamu salah membihau. Laki batakun lama lembut aja bakuriaknya. Mana nasinya belum dikautakan kah aja laki. Kau curang. Itu nasandoknya aja. Para talinga andaknya kada melihatkah aja. Wah, mak badi-badi bar laki. Padahal bini kita ini bungas saja. Tapi narang suara nangka itu langsung lama lucuk pun laki ini langsung lama. Padahal kamar rian Mbak Asar tuh makan hintalo 3 biji tol ayam sudahan madu apa sudah jamu tongkat 25 nabi sudah juga. Tapi melihat bini nangka ini langsung lama. Kada berfungsi jamu menjamu tadi. Nah, makanya hati jo yang ianya pian. Bila hati senang itu pun tegang. Mun hati ini sedih kayak apa? Umpat jonya berduka cita dalam salawar ini. Gitu. Umpat berduka cita. Nah, ini jadi kita mau hendak menaikkan di rumah tangga tuh supaya naikkan anunya kualitas dan kuantitas seksualnya tuh. Ini hati dijaga, hati laki. Nah, hati bini dijaga juga. Jangan sampai kada mood gitu. Lalu yang terakhir yang nomor 6 yang termasuk gharib, termasuk asing. Wal alimu orang alim, nah bisa jadi asing orang alim nih. Wal alimu gharibun orang alim itu bisa asing idza khana apabila sidin itu muqiman badiam baina qaumin la yastami'una ilaih. Di tengah-tengah masyarakat yang kada hakunnya mengaji lawan sidin. Nah, asing. Kadadanya yang mau mengaji dinasihati orang bougah. Sidin menasihati lawan kitanya bougah tuh. Apalagi musa ngaji datang ada hadapan. Nah, ini kasihan bener kalau orang alim nang kayak ini. Asing ya kita. Karena di akhir zaman nang itu. Lolo unda. Am kitanya alhamdulillah bener Bang lah. Anu masih aja yang ada aja orang menuntut ilmu tuh nah. Nah, karena ada yang asing ya kita. Nah, ai la yalqauna sam'a ila hadisihi, masyarakat kada mau mendengari ucapan sidin. Nah, ini. Tsumma qala an-nabiy alaihi salatu wasallam, nabi kita bersabda, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim. Nah, ini kesimpulannya. Allah kada memberi rahmat kepada mereka. Ai haula'il qaum, orang-orang yang mengasingkan sesuatu yang harusnya dimuliakan. Nah, yaitu alladzina la yasghawna ila kalamil alim, yaitu orang yang kada mau mendengari nasihat orang alim. Itu kada Allah beri rahmat, kada dicangangi Tuhan dengan pandangan rahmat. Apabila Allah kada memberi rahmat yaumal qiyamah, hari kiamat, nadharar rahmati, pandangan rahmat kada dapat. Nah, ini wa yuhtamalu, dan ini pun bisa terjadi ayyarji'ad dhamiru ilal madhkurin awalan. Nah, ini pun kembali dhamir ilaihim itu kepada orang yang jauh dari masjid masuk di situ. Awalan wahum alladzina la yusalluna fi dzalikal masjid. Nah, pertama dulu orang yang kada rami lawan masjid, jauh lawan masjid. Nah, itu kada dapat pandangan rahmat juga. Nah, walam yaqra'u fi dzalikal mushaf, bisi mushaf Quran, tapi Quran kada tapi dibaca, masuk juga kena di situ. Nah, wal khariju an amrillah, orang ni hafal Quran tapi kada mengamalkan Quran, lari keluar dari perintah Allah. Nah, ini masuk juga kada dapat pandangan Allah. Wasaiul khuluqi, dan orang yang jahat akhlaknya, minar rajul, baik si suami, wal mar'ati, maupun si istri, sama. Yang kayak itu kada dapat jua rahmat Allah, kena pandangan Allah di hari kiamat. Wa man lam yattabi' kalamal alim, sama nang kayak itu orang yang kada mau umpati mengikuti nasihat orang yang alim. Nah, ini jadi 6 macam ini
asing, orangnya yang mengasingkan terhadap yang harusnya ini jangan diasingkan, ini kena dapat dampak di padang mahsyar di hari kiamat, kada dapat rahmatnya Allah. Wallahu